Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Dan juga kami sapa saudara kami yang beribadah di rumah Shalom. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita memuji menyembah Tuhan. Dan juga kami memberitahukan bahwa nanti setelah pengumuman diadakan doa penghiburan di mana orang tua dari Bapak Ibu Gembala telah dipanggil Tuhan, dan kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi keluarga. Mari kita arahkan hati kita, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan Yesus. Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak menerima segala pujian penyembahan kami Bapa. Kami datang di hadapan-Mu bersyukur segala berkat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu bagi kami satu minggu lamanya Tuhan. Kau telah menolong, memelihara dan memberkati kami. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan bagi kami di tempat ini. Hanya nama-Mu Yesus yang kami tinggikan, nama Yesus yang kami anggurkan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada kami ini, kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kita lakukan. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau yang
Haleluya.
berserah kepada Tuhan. Hanyalah Engkau yang sanggup memberikan kedamaian abadi di dalam keluarga kami, Tuhan. Hanyalah Engkau yang sanggup memberikan kedamaian abadi di dalam pekerjaan kami, Bapa, di dalam usaha kami, Tuhan, dan di dalam pelayanan kami. Apapun Tuhan kegiatan kami hanya berserah kepada Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, kami bersyukur, kami boleh bersekutu di tempat ini. Tuhan, kami yakin dan percaya sesuai dengan yang Engkau telah janjikan bagi kami, bahwa Engkau berikan kami Tuhan penolong, Engkau berikan kami Tuhan penghibur yaitu Roh Kudus Tuhan, Roh kebenaran Tuhan. Inilah kerinduan kami juga Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu yang ada di tempat ini, juga yang beribadah di rumah Tuhan, khususnya umat Gembira Jawani, Tuhan, kami boleh Tuhan dilawan oleh Roh Kudus. Kami boleh Tuhan menerima Tuhan Roh kebenaran daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman Allah. Biarlah Engkau yang berkata-kata bagi kami Tuhan, sehingga kami juga semakin dikuatkan. Apapun keadaan bangsa kami saat ini Tuhan, apapun keadaan sekeliling kami saat ini Tuhan, seperti pujian kami tadi, kami selalu damai sejahtera, kami selalu bahagia Tuhan, dan kami selalu bersuka cita Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, dan segala kuasa-kuasa yang mencuri kemuliaan Tuhan di tempat ini, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Bapa. Dan berikanlah kami hati dan pikiran Tuhan yang tertuju kepada Engkau pada pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama katakan Amin. Haleluya.
Jadi tema kita pada hari ini adalah lawatan Roh Kudus. Ya, tepat juga hari ini adalah hari Pentakosta. Ya, setelah Tuhan kita bangkit dari orang mati dan Dia telah naik ke surga. Dan sebelum Dia naik ke surga, Dia telah menjanjikan bagi kita yang namanya Roh kebenaran sebagai penolong dan sebagai penghibur bagi kita. Puji Tuhan, Allah yang lain tidak ada yang menjanjikan seperti begitu. Itulah keistimewaan Tuhan kita. Patut kita bersyukur. Kita bangga punya Allah seperti Yesus. Coba Allah yang lain tidak ada seperti begitu. Dan makanya kita sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan, ya, kita sangat bersyukur karena Tuhan telah menjanjikan bagi kita, Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan 47. Firman Tuhan demikian. Nah, mari kita simak baik-baik ya firman Tuhan ini. Pasal 2 mulai dari ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh itu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, Ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan Ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Ini sama seperti umat GBI Raja Wali. Amin. Yang tekun bersekutu. Dengan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Makanya kalau ada pertemuan itu ada roti, ada makanan, ada snack. Itu tidak salah itu. Ya, tidak salah. Ayat 23. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 25. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 26. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 27, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sampai di situ yang pemecah firman Tuhan. Jadi kita baca lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan demikian, ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, pada waktu itu, yang seperti yang kita baca dalam pasal 2 tadi, yang orang percaya berkumpul di suatu tempat, ya seperti kita juga di sini, orang-orang percaya kita berkumpul di GBI Raja Wali di Jalan nomor 17. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti
tiupan angin keras. Ya, tiupan angin keras melebihi daripada tiupan dari angin AC ini. Ya. Tiba-tiba dari langit, ya, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Datanglah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, inilah kerinduan kita juga, ya, di hari Pentakosta ini, supaya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi bagaimana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus kalau kita sendiri hidupnya tidak kudus, Bapak Ibu? Hidup kudus kita ini bukan hanya kudus di sini. Kalau misalnya ada penilaiannya, saya tidak percaya sekarang ini 100% nilainya kita semua di sini pasti hidupnya kudus. Kenapa? Karena kita datang di tempat ini di bait Allah dan menemui yang namanya Maha Kuasa. Pasti tadi dari rumah kita sudah berdoa semua. Amin. Kita sudah berdoa semua, kita menyiapkan hati, kita menyiapkan pikiran kita menyiapkan tubuh kita bawa di hadapan Tuhan dengan kudus. Kenapa? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kekudusan ini jangan hanya di tempat kita bersekutu seperti begini. Mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, hidup kita harus selalu kudus. Apapun profesi kita, apapun kegiatan kita menjaga kekudusan supaya kita menerima namanya karunia Roh Kudus. Nah, apa ciri-ciri orang yang mengalami lawatan Roh Kudus? Nah, nanti kita bisa melihat, ya, apakah di antara kita ini sudah mengalami lawatan Roh Kudus pun. Kerinduan kita dan doa kita, dia semua umat Gebira Jawani, baik yang ada di sini maupun yang beribadah di rumah, supaya menerima yang namanya lawatan Roh Kudus. Pertama, ya, bertobat dari dosa. Tahu artinya bertobat, Bapak Ibu? Tahu artinya bertobat? Bertobat itu berarti selain ini, mengenal dan menyesali suatu perbuatan yang jahat itu dan tidak mengulanginya lagi. Itu namanya bertobat, ya. Kalau misalnya hari ini berbuat dosa, sebulan kemudian berbuat dosa lagi, itu namanya bukan bertobat. Makanya Petrus tadi mengatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Beberapa bulan yang lalu kita pernah bawakan di sini bahwa baptis adalah suatu tanda. Baptis adalah suatu tanda pertobatan. Nah, ini ada jalurnya Bapak Ibu. Jadi kita jangan misalnya bypass, ya. Jangan tiba-tiba misalnya minta kepada Pak Gembala atau kepada pengurus tempat ini, Pak, saya mau dibaptis. Kadang-kadang kan manusia seperti begitu. Apalagi kan sudah kenal, ya. Pak, saya langsung mau dibaptis. Loh, nggak bisa, ya. Walaupun secara manusia misalnya, contoh, saya kan adanya Pak Gembala, saya minta kepada Bapak Korwin, Pak Korwin, saya minta saya dibaptis. Pak Korwin kan nggak tega menolak, karena Bapak itu kan adanya Pak Gembala. Akhirnya kompromi, ya kan? Kompromi Pak Korwin, ya udahlah dibaptis aja. Nah, itu adalah suatu kesalahan yang salah. Jangan seperti begitu. Kita harus bertobat dulu. Setelah itu baru kita dibaptis. Sebelum bertobat itu jadi ada nanti namanya, kalau kita dibaptis ada pembinaan, ya. Ada pembinaan supaya nanti orang itu menyadari apa kesalahan seperti ini. Nah, kadang-kadang kita itu seperti sekarang, saya mau menerima lawatan Roh Kudus. Tolong Pak Gembala doakan saya, dan kita di depan ini kita didoakan Pak Gembala. Nanti kita merinding. Aduh, mungkin ada yang nangis contohnya, gitu kan? Tapi bukan itu yang namanya lawatan Roh Kudus, Bapak Ibu. Harus ada salahnya, bertobat dulu. Kadang-kadang kita itu, tapi ada di sini maksudnya di luar Gebira Jawani, memperlihatkan wajah pertobatan ketika datang beribadah di tempat ini, ketika datang misalnya doa pemulihan, ketika datang di konser, menunjukkan wajah pertobatan, tapi sepertinya sebenarnya tidak bertobat.
Apalagi kita ini adalah tubuh kita ini adalah baik Roh Kudus. Tapi kita sering mendukakan Roh Kudus, kita merusak tubuh ini. Saya tidak tahu misalnya Pak Tulus ini dia punya menerima tamu di rumah. Kadang-kadang kan tamu itu kan memberi hormat Pak Tulus. Tentu saya nggak bawa apa-apa, saya merokok. Contoh ya. Pak Tulus tidak merokok, saya jamin. Tapi karena Pak Tulus dia kiri kanan ada jemaah di sini lah ya. Akhirnya dia ambil sebatang rokok, ya kan? Kompromi dengan tamunya tadi. Saya buka masker sebentar. Karena dia melihat, tidak ada jemaah yang lihat. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak ada jemaah yang lihat, tapi Tuhan melihat. Pak Tulus. Padahal Pak Tulus kan dia ada Roh Kudus ya di dalam tubuhnya itu, di dalam hidupnya. Tapi dia merusak. Nah itu namanya kan, saya katakan Roh Kudus kita usir. Dia Roh Kudus mabuk dengan asap rokok, ya kan? Kadang-kadang seperti begitu, ya. Atau misalnya kita lagi nunggu istri belanja. Kalau belanja istri kan nggak pernah ada 1 jam. Berarti Ibu, apalagi kalau belanja di pasar baru, lewat ke sini dia lihat semua warna. Oh ini bagus ya, dia lihat. Tapi belum ada yang nempel, balik lagi ke sana. Akhirnya kembali lagi di sini. Maunya ibu-ibu itu bagus tapi murah. Mana ada ibu-ibu? Yang namanya harga itu adalah menentukan kualitas, ya kan? Nah itu. Dan kita sebagai suami yang menunggu kesal. Aduh, gimana nggak masuk kali? Saya juga mengalami seperti itu, pengalaman saya kepada istri saya. Ya kan? Saya pengalaman. Kadang-kadang saya jemput lagi, nggak belum. Masih belum. Kadang-kadang suami kan tergoda, daripada menunggu, tak ada dulu lah. Saya menyikir dulu, saya merokok dulu Tapi lihat dulu sebelum merokok ada jemaahnya di sini. Contoh, tapi di sini nggak ada. Ya. Atau misalnya pesan minum apa itu orang tua, anggur orang tua. Ya dulu, nggak ada jemaahnya. Nggak ada, karena sih nggak lihat kan nggak ada. Ini dia merokok atau minum. Itu adalah suatu hal yang salah. Tapi saya janji, saya percaya umat yang Jawa tidak ada seperti begitu. Semua sudah bertobat. Amin Bapak Ibu. Yang kedua, bahwa ciri-ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus adalah bertekun dalam firman. Ya kita bersyukurlah. Ini bukan hanya di komsel, bukan hanya di gereja, tetapi kita juga harus bertekun merenungkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Ya, baik itu pagi ataupun malam. Kalau kami sendiri adalah pagi, ya. Pagi seluruh anggota keluarga kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kenapa juga kita harus merenungkan firman Tuhan? Pertama dulu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sering komunikasi dengan Tuhan Bapak Ibu, ketika nanti kita berdoa Tuhan mau dengar. Bukan hanya Tuhan, manusia aja juga kalau kita sering komunikasi ada akrab. Ketika kita minta tolong kepada manusia yang sering kita komunikasi, pasti dia juga ikut membantu kita. Apalagi Tuhan kita. Tapi coba tiba-tiba orang yang tidak kita kenal, orang yang tidak akrab dengan kita minta bantuan, apa dikasihkan? Tidak akan dikasih. Makanya dalam hidup ini kita harus bangun komunikasi dengan Tuhan, baik lewat doa maupun lewat perenungan firman Tuhan. Nah itu kita lihat ciri-ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus adalah bertekun dalam firman. Ya seperti tadi di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada kerinduan untuk merenungkan firman. Ya. Tapi kalau diajak dia tidak mau merenungkan firman Tuhan, mustahil saya pikir itu belum dilawat oleh Roh Kudus. Yang terakhir, nah ini yang terakhir ya, singkat ya. Ciri-ciri orang yang dilawat oleh Roh Kudus adalah bersekutu dengan sesama. Bersekutu dengan sesama. Kalau kita sering bersekutu dengan sesama, maka apa yang dirasakan juga oleh saudara kita juga ikut merasakan. Sehingga terjadi suatu keakraban. Nah itu yang Tuhan mau kepada kita semua. Ya. Sekali lagi, ya ada kerinduan bersekutu dengan sesama, bukan ribut dengan sesama. Nah, kalau ribut
bersekutu dengan sesama berarti tidak ada itu yang namanya lawatan Roh Kudus atau membenci sesama, tidak ada itu ya. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita harus bersekutu dengan sesama ya. Kalau kita bersekutu dengan sesama, apa gunanya? Saling menguatkan, saling mendoakan, dan juga kita bisa curhat dengan sesama sehingga nantinya bantu kita juga minimal membantu dalam doa dan membantu dalam yang lain adalah hal lebih bagus. Jadi kita ya, kebetulan hari ini adalah hari Pentakosta. Mari kita berdoa supaya Roh Kudus itu yang telah dijanjikan oleh Tuhan diam dalam kehidupan kita ya. Tapi salahnya tadi Bapak Ibu, apa tadi? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Nah itu. Memang jadi jangan kita ingat lagi dosa yang lama, biarlah. Mungkin kalau dibilang misalnya, aduh ini dosa orang ini terlalu tebal, tidak bisa diukur, biarnya sudah berlalu, biarnya. Tapi mulai hari ini Bapak Ibu, supaya kita dapat mendapatkan yang namanya lawatan Roh Kudus, mari kita bertobat. Dan yang belum dibaptis ya, silakan memohon kepada pengurus, daftarkan kepada pengurus supaya kita dibaptis. Sekali lagi, bukan baptisan yang perlu, pertobatan dulu, tetapi baptis air adalah suatu tanda pertobatan ya. Sesuai dengan dalam Matius pasal 3 itu, Yohanes mengatakan bahwa baptisan air adalah suatu tanda pertobatan. Dan setelah terjadi pertobatan, maka dalam kehidupan kita ada namanya buah-buah pertobatan. Jangan nanti sudah dibaptis tapi kehidupan kita seperti yang lama, itu tidak ada gunanya. Itu apa namanya? Dikatakan munafik. Sekali lagi, inilah kerinduan kita supaya di dalam kehidupan kita ini kita boleh menerima yang namanya lawatan Roh Kudus ya. Dan ini adalah kita persyaratan yang tadi kita harus pertama bertobat, kemudian kita kesenangan kita lah merenungkan firman Tuhan, dan kita adalah bersekutu bersama, bersekutu dengan sesama, bukan ribut dengan sesama, bukan membenci dengan sesama, tapi marilah kita bersekutu dengan sesama. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mohon Bapak Gembala untuk berdoa kepada kita. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan bahwa 2000 tahun lalu Roh Kudus pernah dicurahkan atas umat manusia yang percaya. Dan hari ini juga Tuhan, kami mengalami lawatan Roh Kudus yang sama. Untuk itu Bapa, biarlah setiap kami benar-benar dilawat oleh Roh Kudus dan tidak ada yang terlewat di antara kami ini. Bapa di sorga, kami percaya bahwa Roh Kudus itu menolong kami, menguatkan kami, menyadarkan kami akan dosa, memimpin kami ke dalam jalan yang benar. Tuhan Yesus, kami mau untuk bertobat dari segala kejahatan dan dosa yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami menyadari Tuhan banyak hal-hal yang kami lakukan yang kurang berkenan kepadamu. Tapi lewat Roh Kudus-Mu itu Bapa menyadarkan kami akan dosa, sehingga kami mulai hari ini dapat bertobat dari setiap perbuatan dosa yang sungguh-sungguh mengganggu kami. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau sikapkan itu bagi kami agar kami dapat bertobat. Kedua ya Tuhan, bahwa kami telah dilawat oleh Roh Kudus, yaitu untuk bertekun dalam firman Allah. Karena firman Allah itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan biarlah firman Allah ini Tuhan boleh kami hidupin hari lepas hari, sehingga setiap kami Tuhan boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, agar kami senantiasa menghidupin firman-Mu, taat dalam firman-Mu hari lepas hari di dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, sebagai orang yang dilawat oleh Roh Kudus, kami senang bersekutu dengan sesama. Walaupun pandemi COVID ini sedang berjalan saat ini, tapi satu hal yang Tuhan berikan bagi kami saat ini supaya kami tetap bersekutu dengan sesama, bukan bertengkar dengan sesama, tetapi bersekutu. Oleh sebab itu Bapa, buatlah setiap kami ini memiliki roh yang menyala-nyala untuk mau bersekutu, untuk senang bersekutu dengan sesama kami, orang-orang percaya
terlebih sesama anggota jemaat GBI Raja Wali di tempat ini. Tuhan materaikan apa yang kami dengar pada hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Fadi yang sudah melayani kami hari ini. Pakai dia lebih hebat, lebih luar biasa lagi di dalam memberitakan kebenaran firman-Mu Bapak. Dan juga Tuhan kami mau berdoa kepada-Mu, sebentar lagi juga semua jemaat-Mu ini akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini berkenan kepada-Mu untuk menjadi, ya Tuhan, menjadi daripada berkat bagi gereja ini dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau memberkati para pelayan, bagi semua asal Tuhan berkati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita memberikan persembahan dan juga untuk kita dengarkan pengumuman. Pengumuman GBI Raja Wali Batu tanggal 23 Mei 2021. Gembala Jemaat dan pengurus GBI Raja Wali mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan dan para pelayan yang sudah melayani serta semua jemaat yang berpartisipasi dalam ibadah ini. Ibadah Minggu tanggal 30 Mei 2021 akan kembali dilaksanakan di tempat ini. Ibadah ke-1 pukul 9.30 hingga 10.30 dan ibadah kedua pukul 11.00 hingga 12.00. Mohon anak-anak, jemaat yang baru pulang dari bepergian jarak jauh, dan jemaat yang merasa tidak enak badan tetap beribadah di rumah secara online pada jam 9.30 dan dapat disaksikan di Facebook, Instagram, dan YouTube Live. Dihimbau bagi jemaat untuk melaksanakan doa puasa bersama setiap hari Rabu. Mari kita sama-sama berpuasa sambil mendoakan gereja, keluarga, bangsa, dan negara. Ibadah doa pemulihan diadakan di TKK pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 16.00. Pemimpin pujian Ibu Kasbiati, pemain musik Bapak Dato, firman Tuhan Bapak Gembala, tiket TKK oleh Komsel Tulus. Persembahan umum, diakonia, komisi penghiburan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui rekening GBI Raja Wali. Pembayaran janji iman pembangunan dapat disetorkan melalui sekretariat atau rekening BRI Pembangunan GBI Raja Wali. Berikut adalah persembahan periode tanggal 16 sampai 22 Mei 2021. Panitia pembangunan akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 pukul 18.00 tempat di TKK. Mohon kehadiran seluruh tim pembangunan GBI Raja Wali. Kebaktian Zoom Sekolah Minggu dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Diharapkan anak-anak sekolah minggu dapat mengikuti ibadah Zoom pada pukul 17.00. Jemaat yang berulang tahun periode 17 sampai 23 Mei 2021, Ibu Suwarniwati Harifah atau Mama Esa, Ibu Meniman Harifah atau Mama Sina, kami ucapkan selamat ulang tahun. Mari kita sama-sama terus berdoa agar Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami pun menghimbau jemaat GBI Raja Wali untuk terus menerapkan pola hidup sehat dan patuh terhadap protokol kesehatan, yaitu memakai masker yang benar, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan kepada Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana yang sudah kita dengar bahwa orang tua kita yang ibu atau mama daripada Ibu Gembala telah dipanggil Tuhan pada hari Rabu yang lalu, dan saat ini kita akan berdoa. Dan sebelum itu
firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan bersyukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Dan untuk itu sebagai tanda ya ikut ya berduka bersama dengan orang tua kita, maka pada kesempatan ini kita akan mengedarkan persembahan yang kedua, ya, artinya tanda bahwa kita turut bersama dengan ibu dan bapak gembala, yang mana orang tuanya kita Dias telah dipanggil Tuhan, dan biarlah kita memberikan seberapa yang tergerak di dalam hati kita sebagai cara turut berduka cita. Dan sebelum itu kita akan angkat pujian. Tadi pada nomor 3 itu pada refnya saja, berseru pada Yesus, dan sekalian juga bertugas untuk mengumpulkan berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan beri kedamaian abadi. Sekali lagi berseru, berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan beri kedamaian abadi. Dia akan beri, Dia akan beri kedamaian abadi. Dia akan beri, Dia akan beri kedamaian abadi. Puji Tuhan, Bapak dan Ibu Gembala, jemaat dan seluruh pekerja, saya mewakilkan kami turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian orang tua kita yang telah bersama dengan Bapak kita yang ada di surga. Dan tentu kita akan mendukung Bapak dan Ibu Gembala dan seluruh keluarga di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Bapak di surga, Bapak yang baik, Bapak yang menciptakan langit dan bumi, Bapak yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan, terima kasih. Sebagaimana firman-Mu, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan inilah kami umat-Mu pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur kepada Allah yang kami sembah adalah Yesus, yang telah memelihara hidup kami, yang telah mengasihi, Allah yang hidup bagi setiap kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa buat keluarga hamba Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat, bahkan seluruh keluarga besar baik yang ada di Pulau Miasa, di mana orang tua mereka, orang tua kami yang telah Tuhan panggil pada beberapa hari yang lalu. Dan semua itu oleh rencana Tuhan, semua itu oleh karena kehendak Tuhan. Dan untuk itu kami sebagai umat-Mu, kami bersyukur atas semuanya itu Tuhan. Dan untuk itu kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan, baik keluarga yang ada di Nias dan juga keluarga hamba-Mu Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Mari ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus betul, yang memberikan mereka sukacita di dalam Engkau, yang memberikan mereka kekuatan yang baru. Dan kami percaya bahwa pertolongan hanya daripada-Mu saja. Dan kami percaya juga bahwa kekuatan itu Tuhan telah anugerahkan bagi Bapak dan khususnya untuk Ibu Gembala di tempat ini. Hibur Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu yang kudus, sehingga Ibu Gembala tetap kuat di dalam Tuhan dan tetap berharap sepenuhnya kepada Yesus yang kami sembah. Terima kasih Bapa, kami memuji Engkau pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kita yang percaya
Sama-sama katakan amin. Kami undang Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk berdiri, dan kami persilahkan Bapak Fani sebagai koordinator ibadah untuk menyerahkan ini kepada Bapak Ibu Gembala. Ya, baik, puji Tuhan, kami serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, masih ada waktu 2 menit lagi. Hari Rabu yang lalu orang tua kami, ibu daripada Gembala ini dipanggil Tuhan. Tapi kami bersyukur beberapa hari ini penghiburan terus datang dari Tuhan dan juga dari saudara-saudara semua, termasuk juga pada hari ini. Sehingga seperti kata Alkitab, jangan berduka seperti orang dunia, ya. Jadi waktu itu memang karena kita tidak bisa pulang ke sana, ya, sebab kondisi kita juga dalam hal fisik kurang memungkinkan, karena kita kan baru sembuh. Dan kemudian mengenai izin sana sini swab, jadi kita tidak apalagi sulit sedikit, sehingga kesimpulannya kita tidak bisa pulang. Dan bagaimana supaya kami menyaksikannya, ya secara langsung lewat Facebook, kemudian kita pasang di TV, dari disitulah kita menonton. Dan waktu itu istri saya bilang jangan nangis lah. Ya kan, dia bilang kenapa saya nggak nangis, kan dari waktu orang tua meninggal juga bapak meninggal saya ada, pas ibu meninggal saya nggak bisa. Rencananya tadinya kalau memungkinkan itu kalau bukan COVID mau ke sana pulang, tapi karena kebetulan situasinya COVID, jadi kita tidak bisa pulang. Puji Tuhan, adik saya yang di Jakarta dia bisa pulang, tapi lewat Perdana Hadikusuma. Itu pun sangat terbatas dan izinnya juga berbelit-belit urusnya. Dia minta surat dari sekolah, akhirnya dikasih izin, yaitu karena orang tua meninggal. Tapi sekarang resikonya apa? Di isolasi, ya. Jadi nggak bisa ngajar dulu. Nah, tapi kami bersyukur hari ini atas doa jemaat, atas partisipasi jemaat sungguh luar biasa. Terlebih juga karena ada Roh Kudus sesuai dengan kota hari ini, kami benar-benar dikuatkan, dipulihkan, dan dihibur oleh Roh Kudus, dan terlebih juga oleh Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini, yang memberikan kami doa. Dan itulah yang sangat menguatkan kami adalah doa daripada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita naikkan satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Tanpa
kami yang pertama ini, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah menolong, Tuhan telah hadir di tengah-tengah kami, dan Allah telah melawat kami semua. Kami percaya juga Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu telah memenuhi kami semua yang hadir di sini, sehingga umat di tempat ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Setiap kali jatuh dalam dosa, menyadari dosa dan akan bertobat. Begitu pula Tuhan senang Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan, dan semuanya juga Tuhan senang bersekutu. Bapa di sorga, sekali lagi firman-Mu ini Tuhan materaikan dalam hati kami. Kami bersyukur juga buat hamba-hamba yang sudah melayani kami hari ini, baik yang berkhotbah, Bapak Ibu tim Sarefa, begitu juga Tuhan sound leader, singers, para pemain musik, alat musik yang kami pakai, juga Tuhan Yesus bagian sound system, bagian multimedia, menerima tamu, asal semua yang melayani hari ini, Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang memberkati mereka, curahkan berkat materi, berkat rohani dan berkat jasmani dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang berulang tahun di tempat ini. Kami mau serahkan ke dalam tangan mereka. Berkati semua umat yang berulang tahun Tuhan. Berikan mereka umur panjang, masa depan yang indah penuh harapan. Juga Tuhan hidup bahagia dan hidup sejahtera di bumi ini. Kami berdoa berkati mereka, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga Tuhan bagi umat yang tidak bisa hadir pada hari ini, yang sakit, yang terbaring di rumah, baik itu saudara kami Nito Harefan, begitu juga Tuhan dengan Bapak Kuntok, dan begitu pula dengan Bapak Bianco serta Ibu Fani. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau punya cara untuk memulihkan mereka, Engkau punya cara untuk menolong mereka, Engkau punya cara untuk menyembuhkan mereka ya Bapak. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan bagi umat yang bekerja, baik di pemerintah maupun di swasta. Kami rindu Tuhan Engkau berkati setiap umat yang bekerja. Buatlah karier mereka naik dan bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami berdoa juga bagi umat yang berwira swasta, apapun usaha umat-Mu di tempat ini, kami mohon berkat-Mu atas usaha umat-Mu. Buatlah mereka berhasil, buatlah mereka beruntung, buatlah mereka unggul di tengah-tengah pandemi COVID ini, sehingga lewat usaha dan pekerjaan mereka boleh melihat kasih dan kuasa Allah pun bekerja dalam usaha mereka masing-masing. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi anak-anak kami yang sekolah, mulai dari TK sampai perguruan tinggi, genapi firman-Mu yang berkata bahwa anak-anak di Raja Wali, anak-anak Tuhan lebih unggul dibandingkan dengan anak-anak dunia, lebih pintar, lebih hebat mereka. Masa depan anak-anak kami sungguh Engkau telah persiapkan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan minggu ini bagi jemaat di Raja Wali, baik itu konser, rapat, juga Tuhan panitia pembangunan, semuanya ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa biarlah setiap kegiatan rohani di mana umat-Mu sedang bersekutu, biarlah boleh berjalan dengan baik, lancar oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Begitu pula kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan bangsa dan negara. Berkati bangsa Indonesia, berkati juga Tuhan negeri ini, berkati pemerintah dari pusat sampai ke daerah, berkati juga Tuhan yaitu presiden sampai kepada RT, sehingga semua para pemimpin di bangsa ini sungguh-sungguh Tuhan melakukan tugas negara dengan benar. Kami berdoa dalam usaha pemerintah memulihkan kesehatan masyarakat, terlebih dalam pengadaan vaksinasi daripada COVID-19 ini, supaya semua berjalan dengan baik dan benar. Begitu juga Tuhan dalam menangani keamanan dan kesejahteraan bangsa ini. Tolong Tuhan berkati pemerintah kami di Indonesia ini, dalam pemulihan juga Bapa di sorga, semua kegiatan sosial biarlah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi keluarga kami yang berduka, di mana adiknya Bapak Haga ini telah dipanggil dinas kemarin. Tuhan, suaminya beserta keluarga besarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, hiburkan mereka dengan penghiburan yang berasal daripada Tuhan. Tuhan, biarlah semua kegiatan yang akan dilakukan mulai hari ini dan seterusnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu buat hormat kemuliaan-Mu. Sebentar lagi juga Tuhan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa, baik yang naik motor
mobil atau angkot, Tuhan lindungi mereka dalam perjalanan, sehingga semua rumah kecelakaan dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap umatmu bisa tiba di rumah mereka masing-masing dengan sehat dan selamat karena Tuhan. Saudaraku yang kekasih pulang, dan dengan iman mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk siap menerima berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pelayanan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.